Anda kembali bersama kami di Metro TV Newsroom. Menteri maupun pemimpin muda bukanlah hal yang baru. Banyak negara yang sudah mempercayakan anak mudanya menduduki posisi tertinggi di kementeriannya. Kita di antaranya mungkin kita masih ingat teman-teman di sini Rara, Mbak Kania, Bang Don, ada Syed Saddiq berusia 27 tahun, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia. Ini idolanya Rara nih. Syama Al-Mazrui. Usianya 25 tahun, Menteri Muda Urusan Kepemudaan Uni Emirat Arab. Ada Sebastian Kurz, usianya 33 tahun, Menteri Urusan Luar Negeri dan Integrasi Austria. Dan Simon Harris, 32 tahun, Menteri Kesehatan Irlandia. Wow. Jadi nggak usah heran lah kalau ya. Presiden Jokowi mempertimbangkan usia untuk merekrut 30. anak muda untuk memimpin kementerian. Sudah disebutkan di bawah saya masih kalau di bawah 30. Masih bawah 30. Ada dua ya, di bawah 30 dan di bawah 35 tahun ya, yang kemudian Jokowi katakan. Okay. Dia mau masuk kategori yang mana? Yang paling muda gitu. Yang paling muda. Saya pasti di luar itu semua. Tapi nampaknya memang orang muda dibutuhkan karena saat ini adalah zaman yang memang mau tidak mau kita akan menghadapi sebuah zaman adanya disruption begitu ya, Prof. Renal Kasali ya, kurang lebih. Ya. Profesor Renal. Sudah hadir di sini, terima kasih Prof. Tapi ini kan Prof di sini bicara soal disruption, ada hashtag MO gitu ya. Coba dikasih lihat dulu bukunya. Nah, ini buku baru. Bisa dilihat Ini di buku sini. barunya, kita masing-masing punya satu ya. saya sempat wawancara dengan Prof soal petani go digital waktu itu. Kemudian Prof berbicara bahwa sektor pertanian di tanah air ini akan berubah total karena adanya digitalisasi dan segala macam. Apakah kemudian perubahan-perubahan semacam ini akan terjadi di segala sektor yang menjadi tulang punggung di Indonesia, Prof? Oh ya, akan terjadi karena sekarang dalam setiap genggaman tangan kita ada namanya super apps. Super apps. It's not just apps gitu ya, bukan sekedar apps tapi super apps. Karena diunduh oleh bukan hanya 1-2 juta orang, tetapi puluhan juta dan ratusan juta orang. Dan Indonesia termasuk negara yang menciptakan trending topics. Ya, hampir tiap hari trending topics ada dari Indonesia begitu. Jadi di dalam genggaman tangan kita itu ada apps, dan sekarang apa yang tidak dipindahkan ke dalam apps? Hampir semuanya dipindahkan ke apps. Dan itu membuat kita menjadi gagal paham. Ya, misalnya kesehatan aja deh. Kesehatan, baru kita masuk ke pertanian. Kesehatan itu kan sangat berisiko tinggi. Kalau kita mendiagnosa penyakit secara konvensional, harus diajak ngomong orangnya, harus diraba, harus diobservasi ya, pakai alat dan sebagainya. Tapi dengan adanya kecerdasan buatan, Bang Don, itu cuma jari kita di ini atau di foto, dia sudah bisa memberitahu kepada kita. Nah, haruskah menteri muda yang harus menghandle itu semua? Pemimpin-pemimpin muda? Atau gimana, Prof? Pemimpin yang paham dengan dunia digital, dengan apa makna hashtag begitu misalnya. Yang paham, dan tentu saja dia dengan cepat bisa mengetahui bahwa itu adalah bukan sesuatu yang aneh. Oleh karena itu buku ini pun ditulis oleh 20 orang dengan 20 orang anak muda. Saya dibantu 20 orang anak muda usia 20-an begitu. Wow. Yang setiap kali saya tanya mereka bilang, "Oh, saya udah pakai. Saya bisa begitu." Sedangkan kita bilang, "Rasanya kita belum." Prof, apa alasan yang membuat orang yakin untuk membaca buku Prof ini? Jadi saya sudah membaca sebagian, tapi banyak orang lain juga mungkin ingin membaca. Apa reasonnya? Apakah karena orang untuk memahami atau supaya tidak gagal paham begitu? Yes, tentu supaya tidak gagal paham. Karena ini yang berubah ini bukan cuma digitalisasi, bukan sekedar memindahkan dari kertas ke dunia digital, bukan bank kemudian dikasih teknologi digital, terus kemudian terhubung begitu ya, orang tidak perlu lagi datang ke bank. Tapi wadah perbankan itu kan jadi berubah, wadah berubah, bisnis proses berubah, cara kerja berubah. Kalau di pemerintahan itu redundancy akan bisa dihapus. Nah, ini kembali pada pemerintahan, kita sudah mendengar bagaimana pernyataan Pak Jokowi bahwa akan ada menteri yang dipilih di bawah 30 tahun, di bawah 35 tahun. Artinya pemilihan anak muda ataupun yang muda masuk ke birokrasi ini adalah sebuah keharusan ketika menghadapi sebuah era perubahan, atau seperti apa, Prof? Dan itu akan menimbulkan goncangan. Goncangannya apa? Goncangan. Karena kita sebagai orang-orang lama selalu terpola dengan struktur. Nah, struktur Birokrasi. Birokrasi. Anggaran, pola-pola yang selama ini. Dan ini yang disebut dalam buku ini sebagai old power. Old power, old legacy gitu ya. Kita mempunyai sesuatu yang kita kuasai, kita kendalikan. Tetapi kan hasilnya begini-begini aja. Sekarang Prof, apakah ada tanda-tanda kaum kolonials ini memahami perubahan ini dan mindset mereka berubah untuk bisa menerima situasi baru? Sebagian sudah
sangat memahami, sebagian tidak bisa memahami. Gagal paham. Lebih banyak yang mana? Saya kira 50-50, ya, 50-50. Dan yang tidak memahami ini mengeluh, komplain. Kalau tidak ada di dalam undang-undang, dia katakan itu dilarang. Kalau yang satunya mengatakan kan nggak dilarang. Kalau di sini bilang nggak ada, jadi dilarang. Jadi menunggu prosesnya dulu, menunggu prosedurnya dulu, baru bekerja. Kalau yang di sini dia langsung berani. Nah, anak-anak muda ini tahu benar-benar bahwa ukurannya adalah bukan pada tadi, yang old procedure itu. Ukurannya misalnya aja begini deh ya. Ketika misalnya ada ojek online atau ada hotel online begitu ya. Mereka bilang ukurannya tuh bukan ada sertifikatnya. Di situ. Tapi ukurannya adalah rating. Saya beli Review, makanan, ya. review. Reviewnya berapa? Begitu dia 4.5, 4.7. Jadi saya kalau pesan, di mana kita makan? Ini Pak, di sini. Kenapa? Ini 4,7 Pak. Saya ingat Ukurannya kan dari market. pada satu kesempatan, Prof. Renald itu di dalam grup kita itu ada persoalan. Orang bilang ekonomi lesu dan ekonomi apakah sedang tumbuh. Nah, saya ingat penjelasan. Daya beli, soal daya beli. Soal daya beli. Daya beli. Dan Prof. Renald yang mengatakan bahwa sebetulnya ini sudah berubah. Sudah berubahnya. Tidak lagi orang ke mall. Dan itu tidak bisa dilihat situ lagi ekonominya. Gimana Prof? Ini menjadi persoalan bagi kami yang memikirkan masa depan dibawa ke hari ini, Om Doni. Karena banyak Masa depan dibawa ke hari ini. sini dihadapi oleh mereka yang berpikir masa lalu ke hari ini. Sehingga ketika saya bawa ke sini, saya jadi minta maaf sama teman-teman. Karena banyak yang marah. Itu betul. Banyak yang marah. Saya ingat. Saya diadili oleh mereka. Tapi bagaimana kita membawa hari esok ke hari ini? Ini kan memerlukan sains, memerlukan ilmu pengetahuan. Dan kami bekerja keras untuk melihat apa yang ada di sana. Bukan dengan mimpi di siang hari, tetapi adalah dengan sains begitu ya. Dibawa ke hari ini, gali dari mana-mana. Nah, ini dihadapi oleh orang-orang lama yang seperti ini. Dan mereka masih menggunakan paradigma lama, cara pengukuran lama, dan lain sebagainya. Dan itu juga ada di dunia akademik. Tapi merasa benar sendiri juga. Merasa tetap benar. Itulah makanya gagal paham. Itu sebenarnya ada definisinya gagal paham ya. Sayang ini tidak bisa kita bacakan. Tapi saya ingin menanyakan soal ini, Prof. Begitu ya. Artinya saya jadi sebagai mungkin yang setengah tua, begitu ya. Saya merasa kok saya tidak punya kesempatan begitu sepertinya ya. Seperti anak-anak muda yang lain. Rasanya nggak begitu. Tidak seperti itu. Tapi artinya bagaimana kita mengarungi gitu ya perubahan yang terjadi di sekitar kita. Saya ingin sedikit saja mengulas soal misalnya soal penetrasi internet. Ini kan landasan berpikir kita adalah internet ini kan membawa informasi. Internet of Things. Akses terhadap internet ini menjadi penting. Bicara mengenai penetrasi internet di Indonesia, paling tidak ini data dari penyelenggara jasa internet Indonesia. Sampai dengan sekarang di Indonesia penetrasi internetnya sudah mencapai hampir sekitar 65%, itu 171 jiwa. Sayangnya penggunaannya itu masih hanya untuk Entertainment. medsos dan browsing. Nah, bagaimana kemudian mengarahkan ke sesuatu yang menjadi lebih produktif begitu. Ekonomi digital misalnya itu kan dikatakan akan menjadi salah satu kementerian yang nanti akan dibentuk begitu. Hanya untuk mengurusi itu saja. Perbincangan ini sama seperti tahun 98 pada saat saya mencoba memperkenalkan pada waktu itu ya. Mengajak orang menjadi wirausaha di tengah-tengah pengangguran. Apa jawaban teman-teman kita? Gak ada orang Indonesia punya jiwa kewirausahaan. Tapi waktu berjalan kita lihat ternyata orang kita cepat sekali belajar menjadi wirausaha. Nah sama juga dengan keadaan sekarang, setelah adanya ojek online, setelah adanya bisnis-bisnis online anak-anak muda itu, saya kira akan cepat sekali menjadi kegiatan ekonomi produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, internet itu tidak berdiri sendiri, tapi ada 6 pilar di situ ya. Ada broadband network, ada super apps tadi, ada cloud computing yang sekarang sedang gencar dikembangkan oleh jaringan telekomunikasi nasional kita. Ada AI, kecerdasan buatan, ada big data, ada Internet of Things ya. Nah, begitu ini jadi semua, saya kira akan banyak orang yang ikut di sana karena adanya contoh. Dan yang memberi contoh itu adalah anak-anak muda yang usia 25. 31, 32 tahun dan kita semua yang tadinya nggak pernah pakai WA. Harus terpaksa beradaptasi gitu Tolong ya. sama anak download ini apa ini? Harus diapain aplikasi? Ketika Pak Jokowi bilang akan merekrut menteri di bawah usia 30 tahun, apakah itu sangat-sangat relevan dan membantu? Dan
disruption macam apa yang akan terjadi di pemerintahan nanti? Akan terjadi goncangan karena anak muda ini pakai cara baru. Cara baru dan itu yang disebut dengan new power. Tadi kan saya cerita power. Ini pakai cara new power begitu. Tapi bagaimana mengkoneksikan antara new power dan old power ini sebetulnya, Prof. Renal? Begini, kalau menterinya yang terpilih adalah yang agak setengah tua atau yang agak tua, tanggung, ya nggak apa-apa juga. Asal mereka berani melengkapi dirinya dengan orang-orang muda. Karena perlu. Kalau kita lihat di kementerian-kementerian yang menterinya hebat-hebat, dia punya pasukan khusus anak-anak. Itu betul. Itu orkestrasi anak-anak muda berarti ya. Karena kalau mengikuti struktur eselon 1, eselon 2, eselon 3 itu usianya 50 tahun semua. Urut kacang dan itu sangat lama. Karena usia 50. Nah, pada tahun 98 itu tahun 90-an terjadi zero growth. Berarti rekrutmen SDM di PNS berkurang. Tiba-tiba sekarang banyak anak-anak muda di bawah 40 tahun yang direkrut berapa tahun. Prof, kita ini menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya dan pemirsa Metro TV Newsroom akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.